Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Majelis tarawih, salat tarawih Masjid Al-Huda Timur yang saya hormati. Saya tadi ditanya oleh panitia judul tausiahnya apa. Saya menjawab Great Reset. Tapi kalau saya sebut cuma Great Reset, orang nggak ngerti Great Reset itu apa pada umumnya. Kenapa saya kemudian mengutipnya Al-Baqarah 185? Karena relasinya kuat dengan 183 yang biasa dikutip oleh hampir semua, bahkan semua penceramah, ustadz, ulama, ustazah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita masuk dalam pemahaman 183 di ujung kalimatnya sebagai la'allakum tattaqun, suka tidak suka kita menarik dua relasi kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman atau wahai orang beriman, dengan melakukan saum sebagaimana saum yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Lalu seperti kebanyakan juga dikutip pada sholat Jumat, apa itu orang bertakwa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi pada ayat lain ketika kita mencoba mencari kata-kata bertakwa secara mendalam, kita temukan ternyata kata-kata bertakwa sangat erat kaitannya dengan rahmat. Tapi tidak meninggalkan zakat, tidak meninggalkan sholat. Saya tidak ingin terbalik-balik, karena strukturnya adalah dia pegang Al-Quran, dia melakukan sholat, dia melakukan zakat, baru ketemu 183-nya, dia saum. Artinya sesungguhnya la'akum tattaqun, sesungguhnya sudah memenuhi 4 unsur bunyal Islam ala khamsin. Jadi panggilan 183 itu sesungguhnya sudah memenuhi 4 unsur bunyal Islam ala khamsin. Sistem pembinaan Islam terdiri atas 5. Seperti Bapak tahu, tidak saya ulang, saya singkatkan saja. Tapi komponen yang 5 itu belum terpenuhi karena hads. Nah, kalau kita ambil dunia Islam al-khamsanya, berarti kita balik lagi ke dalam ya ayyuhallazina amanu. Itu kita memahaminya menjadi bagaimana sikap dan pandangan kita terbentuk melalui huda linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, kalau dia merujuk pada Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang menjelaskan bagi kehidupan manusia, dan kata kunci berikutnya adalah menjadi pembeda antara hak dengan yang batil, menjadi pembeda antara nur dengan zulumat, menjadi pembeda antara mereka yang beriman dengan yang kafir. Maka sesungguhnya pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana rumusan takwanya ketika diterjemahkan ke dalam beberapa ayat tadi? Saya mencoba searching. Jadi kalau kita pegang handphone, biasa dengan mudah kita mencari kata-kata beriman. Maka Anda akan temukan kata beriman itu di hampir 230 ayat. Begitu juga kata bertakwa. Tetapi ketika kita masuk ke dalam saumnya, maka kita akan mendapatkan ternyata orang yang beriman dengan sikap muttaqin, dengan rahmatnya, itu pada hakikatnya adalah panggilan bagi ulil albab. Dan orang yang melakukan pemahaman atas syahrul Ramadan al-Azim pada Al-Quran tadi dengan panggilan ulil albab, ternyata tindakannya 2 di bulan Ramadan itu. Tindakannya adalah mereka yang memikirkan penciptaan alam semesta, ya tafakkaruna fil khalqis samawati, tapi juga
mereka yang berzikir. Lalu kita berpikir, dua komponen berarti. Ada dua unsur. Unsur berpikir dan unsur berzikir. Jika ditarik dalam konstruksi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka kata-kata berpikir dan berzikir adalah berarti dihubungkan dengan kata-kata Ramadan adalah menahan diri, mengendalikan diri, melakukan pembakaran, mengenal diri sendiri, relasi langsung dengan Allah sebagai bulan bersabar, sebagai bulan pembinaan, sebagai bulan melakukan pembersihan, pensucian, sehingga kita lahir nanti kembali lagi sebagai faiz, sebagai pemenang gitu. Maka yatafakkaruna dan zikir tadi sesungguhnya adalah pembersihan qalbu dan pembersihan pikiran. Kalau pakai bahasa komputer berarti ada pembersihan pada memori, ada pembersihan pada prosesor. Jadi kalau Anda pegang HP, di HP ada dua, memorinya apakah 4 GB, prosesornya berapa GB. Puasa dia menjadi bentuk great reset atas kalbu, atas pikiran dan atas tindakan. Karena tadi panggilan ya ayyuhallazina amanu. Great reset ini tidak bisa tidak harus dilakukan dalam rangka menjernihkan dari dua hal, dari ketidakteraturan dan dari virus. Selama 11 bulan pikiran kita, kalbu kita, tindakan kita terkontaminasi dengan virus. Selama 11 bulan kalbu kita, ucapan kita, tindakan kita terkotori, tercemari oleh berbagai macam tindakan yang gak karu-karuan, sehingga harus dijernihkan. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan Al-Quran. Tidak ada cara, dan tidak ada cara lain kecuali dengan saum. Saumnya diisi dengan pemadatan pemahaman tentang Al-Quran. Dengan demikian, seperti Anda merestruktur memori, melakukan deprah dan antivirus dalam laptop itu, tubuh juga begitu. Jasadnya dibersihkan, karena pada saat menjelang pukul 10 sampai dengan pukul 16 itu kelihatan tubuh menggerunyut habis-habisan. Sesungguhnya sedang terjadi pembersihan. Kenapa mesti keluar kata-kata kayak gitu? Banyak kedokteran membuktikan kayak gitu. Itu pembuktian kedokteran. Tapi ada lagi satu pertanyaan. Kenapa perang yang dilakukan oleh Rasul selama 23 kali di 10 tahun terakhir di mana dia justru banyak dilakukan pada posisi saum Ramadan? Jawabannya adalah ketika fisik bersih, energi terleverage habis-habisan, fisik terbawa kuat. Jadi cuma kerangkanya saja tuh jasad, tapi energinya terjadi leverage luar biasa. Apa pembuktiannya? Gampang sekali pembuktiannya. Kalau memang kita penuh semangat berpuasa, kita akan dapat bagaimana energi kita meningkat lewat ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailal minal masjidil haram masjidil aqsa. E sama dengan MC pangkat C. Pangkat C-nya adalah cahaya. Nur adalah nur. Jadi energi yang pindah dari Rasulullah itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu karena cahaya bergerak. Energinya berjalan berdasarkan kecepatan cahaya. Fisiknya M sama dengan E, C, pangkat cahaya. Bergerak dia. Bukan pangkat 2. Berlaku hukum kekekalan energi tapi bukan kuadrat. Nur ala nur. Maka bagi mereka yang mencoba melakukan riset dan sepenuh hati melakukan imanan wa ihtisaban, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, akan mengalami great reset pada qalbunya. Akan mengalami great reset pada pikirannya. Akan mengalami great reset pada tindakannya. Ini yang mahal pada Ramadan. Mahal sekali. Makanya dibilang, saum Ramadan itu urusanku. Biarkan aku yang menentukan. Kenapa?
Karena setelah dideprah, distrukturkan itu yang namanya memori, virusnya, si prosesornya juga kemudian dibuang, kan sama. Saum Ramadan adalah membuang semua kotoran-kotoran dalam tubuh. Kan disebut kalau pakai ilmu kedokteran dan kesehatan, itu beberapa kotoran itu ketika kita kelaparan, sel saling memakan satu sama lain. Satu sama lain saling memakan. Apa obat ampuh bagi mereka yang terkena diabetes? Saum. Obat ampuh bagi mereka yang terkena DM, diabetes mellitus, adalah saum. Bukan yang lain. Tentu ada yang lain, jangan keras kepala. Kalau pakai ilmu kedokteran Jepang, begitu. Saya balik lagi ke Great Reset-nya. Kalau Great Reset itu adalah menjernihkan kolbu, menyucikan kolbu, menyucikan pikiran, menyucikan tindakan, maka hasil dari kesucian tadi adalah la'akum tattaqun. Pertanyaan besar, apakah cukup persiapan kalau kita mau mendeprah laptop kita saja, atau CPU kita, atau kemudian katakan mencoba melakukan riset handphone kita? Kita butuh waktu kan? Butuh waktu nggak sebelumnya? Butuh persiapan kan? Banyak persiapan. Kalau Ramadan persiapannya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Kita diminta melakukan persiapan pada Rajab, kita diminta melakukan persiapan pada Sa'ban. Kalau kemarin kita tidak melakukan, kita masih punya kesempatan nih di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Masih ada kesempatan, luar biasa kesempatan. Dengan catatan, sama sekali tidak meninggalkan Al-Quran. Jangan buang kesempatan dalam 24 jam ini untuk terus berkomunikasi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena pada saat itulah kemudian Al-Quran menjadi motor kita, motor energi kita, untuk kita potret kolbu kita, untuk kita potret yang namanya pikiran kita, untuk kita potret yang namanya tindakan kita. Kita sedang memotretnya tapi sekaligus membersihkannya. Saya lompat ke atas sedikit. Saya masih punya waktu 10 menit. Saya lompat ke panggung internasional. C19 dan vaksin dan dituding sebagai teori konspirasi adalah Great Reset. The Great Reset from the cabal. The Great Reset dari the secret of society. The Great Reset dari kelompok masyarakat yang sangat kecil tapi mengendalikan dunia. Saya dituding sebagai penganut teori konspirasi di Indonesia sejak saya menggugat habis-habisan perilaku, saya sebut saja penjajah di negeri ini, termasuk dalam konstruksi C19 dan vaksin. Kalau Anda nonton saya di Helmi Yahya, bisa kelihatan betapa banyak saya debat saya dengan Helmi Yahya. Akan kelihatan sejumlah orang menuding saya sebagai penganut teori konspirasi. Tetapi yang salah, tudingan konspirasi pada diri saya justru terbukti. Saya ringkaskan saja. Gimana terbuktinya? Saya menggunakan referensi kalangan non-muslim yang dituding oleh mereka, the Kaabah and the Secret Society, sebagai aliran keras, radikal. Saya gunakan buku itu. Siapa penulisnya? Teks emas. Sejumlah kiai dan ulama di Indonesia, ketika saya jelaskan bahwa justru kalangan non-muslim yang dituding sebagai garis keras radikal ini yang membuktikan bahwa ada tindakan-tindakan yang patut dibuktikan pada ketidaklayakan mereka tentang C19 dan vaksin. Saya punya 2 bukunya, Pak. Bahkan saya punya dokumennya. Dokumennya 22 November tahun 60. Dokumen CIA tentu. Saya am talking by data. Jadi saya ngomong dengan data. Saya ngomong dengan referensi. Saya ngomong dengan referensi tadi teks emas. Dalam kajian teks emas di Amerika, dia adalah penganut aliran Kristen, tapi masuk dalam garis keras. Dia justru punya 2 buku paling populer di Amerika untuk membuktikan The Secret Society and the Cabal. Salah satu pembuktiannya adalah peristiwa tentang the Mark Beast of 666, Human Control System. Saya terusin sedikit di sini. Through the vaccine, through the nanotechnology with implant for everybody.
dengan implan chip dalam tubuh manusia. So, sebelum yang namanya simulasi global dilakukan oleh Johns Hopkins University, dia mati. Sebelum dia mati, Fort Detrick ditutup. Fort Detrick adalah laboratorium biologi Amerika di Maryland sebagai senjata biologi. Sama seperti bagaimana kemarin kita dikejutkan oleh pernyataan otoritas Rusia tentang penutupan Namru. Pak, ini bukan cerita hari ini tentang C-19 vaksin. Ini cerita lama yang mereka sudah rancang melalui Theodore Woodrow Wilson. Istilah yang mereka pakai adalah control, weather control, climate control. Saya menggunakan istilah geoengineering. Kalau pakai Dharma Porenkun, kalau Anda suka nonton YouTube, Dharma Porenkun tahu ya, Komisaris Jenderal Polisi, dia menggunakan tambahan dengan kata-kata fear engineering. Saya tidak menggunakan istilah fear engineering, saya menggunakan fear industrial. Yang dibangun adalah rasa ketakutan Anda pada C-19 melalui HP. Yang dibangun adalah bagaimana perekayasaan Anda takut sekali pada serangan itu, sehingga memang masuk ke dalam benak Anda, sehingga virus influenza yang tadinya biasa-biasa saja berhadapan dengan makin menurunnya imunitas tubuh. Pada saat itulah gregetnya makin luar biasa. It's a part of great reset. Apa? Dua tujuannya. Saya tidak tega menggunakan istilah yang dituding oleh mereka. Depopulasi, saya tidak menggunakan istilah depopulasi. Saya menggunakan population restructuring. Merestrukturisasi penduduk. Penduduk yang mereka anggap tidak berguna, penduduk yang cuma membebani dunia, bunuh. Jadi bukan sekedar pakai teori Malthus. Yang pertama. Yang kedua, dinyatakan oleh Donald Trump ketika perpindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kata-kata Donald Trump ketika dia menyetujui perpindahan ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem, kata-katanya adalah, maka Yerusalem akan menjadi pusat spiritual bumi dan Washington menjadi pusat pemerintahan dunia. Kata-kata Donald Trump ini berhubungan dengan inaugurasi dia ketika menjadi presiden pada 20 Januari 2017. Apa kata-katanya? Saya sampaikan di masjid di Tebet Barat. Dia menggunakan istilah Judeo-Christianity. Bapak-Ibu sekalian, kebayangkah kita kalau kita tidak membaca sesuatu, lalu kemudian kita cuma sekedar mengikuti media sosial atau media massa yang begitu banyak hoaxnya. Dan memang itu yang mereka harapkan. Sehingga kebenaran yang muncul ke permukaan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah manipulasi situasi dan Anda terjebak habis. Kita terjebak habis. Itu karenanya saya berteriak dari Kabupaten 1000 pesantren. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terkejut orang. Kenapa kita mesti sholat berjarak? Kenapa kita tidak boleh tarawih? Kenapa kita tidak boleh Idul Fitri? Kenapa kita dilarang silaturahim? Kalau saya tulisin Pak tentang masker seru, tapi saya lupakan itu. Karena saya lihat bahwa pakai masker nanti akan jadi sesuatu yang kontraproduktif. Tapi nggak apa-apa. Next time better kalau punya kesempatan. Great reset mereka yang kedua adalah setelah pernyataan Donald Trump itu keluar kata-katanya. Apa itu? Single currency. Means pergeseran dari cryptocurrency bergeser menjadi kripto ekonomi. Saya ingin mengajak Bapak pulang dari masjid ini untuk melakukan research tentang lambang Kabupaten Pasir Penajam. Lalu Bapak relasikan dengan pemberitaan CNN Indonesia tentang Freemasonry. Hello. Kalau melihat saya yang terakhir ini berbahaya. Ini bukan permainan pendek.
Saya berani ngomong kayak gini karena saya berada di masjid yang cukup intelek. Saya ulang, saya berani ngomong kayak gini, saya menganggap ini masjid yang punya latar belakang pendidikan adalah orang-orang terpelajar. Kalau orang-orang yang kelas pendidikannya biasa-biasa saja, saya tidak berani ngomong kayak gini, karena akan panjang pikir bagi mereka yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan begitu, sesungguhnya mereka kalau begitu mengerti dong tentang Great Reset. Ya, mereka bukan sekedar mengerti sistemnya dibangun oleh Al-Quran tentang Great Reset. Saya naikin sedikit, bahkan mereka mengerti tentang sistem khilafah. Kripto ekonomi itu dengan modal yang namanya populisme dan structuring adalah khilafah materialisme. Karena itu tadi saya bilang Bapak, silakan Bapak-bapak ambil lambang Kabupaten Pasir Penajam Utara, Pasir Penajam, relasikan dengan pemberitaan CNN pada Februari 2016 tentang Freemasonry, tarik ke atas ke dalam situasi Great Reset. Saya cuma memberikan oleh itu pada Bapak-bapak supaya Bapak iseng aja. Bener nggak nih omongan saya bahwa Sahrul Ramadan alaji unjila fil Quran hudalina sawawinat bedal hudal furqan? Bener nggak kita pembeda? Atau kita cuma ikut-ikutan? Sehingga kita tidak lagi mampu membedakan hak yang batil, kita nggak mampu lagi membedakan nur sama zulumat. Ketentuannya bukan pada siapa-siapa, Pak, pada diri kita. Bapak sekalian, Ramadan sekaligus merupakan teguran sampai seberapa jauh kita istiqomah memegang Al-Quran. Saya ingin mengatakan bahwa kita 87% Muslim, tapi berapa banyak yang bisa membaca Al-Quran? Berapa banyak yang sholat? Saya dibisiki oleh Egy Sujana. Kata Egy Sujana, riset dari Australia itu, orang Indonesia yang bisa baca Quran coba 75, yang tidak bisa baca Quran 75%, yang tidak sholat 72%. Saya tidak mengiyakan, tidak juga menolak, tapi saya berpikir menjadi pantas kalau gitu umat Islam di Indonesia adalah buih, karena dia tidak mengerti Al-Quran isinya. Baca aja nggak bisa, apalagi mengerti. Bagaimana mentadaburi? Padahal konstruksi mentadaburi adalah konstruksinya adalah memahami diksi, narasi, analisis, argumentasi, bukti, dan konsistensi. Itu tiap ayat, Pak, begitu, Pak. Saya ambil contoh. Wadduha ayat 3. Alam yajidka yatima fa'awa. Bapak lihat pilihan kata-katanya. Alam yajidka yatimam fa'awa. Tidakkah engkau mendapatkan dirimu dalam kondisi yatim, tapi engkau dilindungi? Alam yajidka yatimam fa'awa. Diksi yang dipakai adalah ditantang di situ. Anda yatim. Ini cerita Allah kepada Muhammad. Nanti akan berlanjut ke 4, 5 dan seterusnya. Narasinya menjadi, untuk memberikan analisis argumentasinya menjadi yatim yang diberikan perlindungan dalam proses yang panjang sekali. Betul, dia sudah dipilih menurut Injil. Tapi ada proses bagaimana proses perlindungan itu muncul dalam Siratul Nabawiyah, dalam Sajaratul Khaldi, dalam proses yaum. Wa wajadaka dolan fahada. Tidakkah engkau mendapatkan dirimu dalam kebingungan? Lalu kalau tadi fawa, ini fahada. Diberi petunjuk. Fa-nya itu menunjukkan proses. Jadi kalau kita mau cerita tentang Great Reset, merujuk pada surat seperti ini, tidak ada Great Reset itu tanpa yang namanya usaha. Saya ulang, Pak, tidak ada Great Reset atas kalbu kita, atas pikiran kita, atas tindakan kita tanpa usaha. Mustahil. Alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'afna. Tidakkah engkau mendapatkan dirimu dalam kekurangan dan aku memberikan kecukupan? Pakai apa ya semuanya?
proses. Maka ketika tadi imam membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kalau kita ingin mendapatkan lailatul qadar itu pun berarti memerlukan proses. Tidak serta-merta kita sholat pada malam-malam ganjil kita dapetin, enggak. Apalagi dilanjutkan dengan yang namanya ad-duhan, lailatul mubarakatin. Ad-duhan ayat 3. Nah, kalau sekalian, kita masih punya waktu sekitar 19 hari lagi puasa. Kalau pakai hitungan yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah, maka kita punya waktu masih 19 hari lagi kita sahur. Di 19 hari tersisa ini kita punya kesempatan luar biasa untuk mendapatkan great reset tadi. Kita tidak perlu ikut-ikutan great resetnya mereka, tapi kita ikut great resetnya konsep Allah. Itu yang ingin saya ajak Bapak sekalian. Bagaimana mengikuti great reset itu imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Spell penggunaan diksinya dan narasinya. Imanan wa ihtisaban. Tapi imannya tadi ketemu dengan 183, ketemu dengan 185, ketemu dengan perjanjian lain, maka ketahuan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Salah adalah karena kebodohan saya. Dan karena itu saya memohon maaf dari Allah serta ampunan, maaf dari Bapak sekalian jika benar adalah karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.